Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Islam yang berbahagia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada sesi ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu sifat mukhalafatul hawadis sebagai satu bahasan dari sifat as-salbiyah dari pembicaraan yang sudah lalu tentang sifat qidam dan baqa. Pada lanjutan ini kita akan bahas tentang mukhalafatul hawadis, yaitu Allah tidak sama dengan makhluknya. Sifat ini al-mukhalafatul hawadis. Kata al-mukhalafah berasal dari kata khalafa, yukhalifu, mukhalafah, yang dalam bahasa Arab, maksudnya ilmu saraf, disebut dengan sigat, berarti saling membedai, saling tidak sama. Nah, ini tidak samanya disebut dengan sifat salbiyah. Sifat tidak sama Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama, sepertinya itu tidak sama dengan makhluknya. Dari sisi apa saja Allah tidak sama dengan makhluknya. Dia pencipta, makhluk adalah ciptaannya. Allah pencipta tidak sama dengan ciptaannya. Misalnya kita bayangkan sekarang orang membuat kursi, maka orang itu tidak sama dengan kursinya. Nah, itulah tidak sama, itulah disebut dengan mukhalafah, tidak sama. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Dia punya sifat tidak sama dengan makhluknya. Karena seandainya dia sama dengan makhluknya, maka tentu dia punya sifat akhir. Dia punya sifat berawal, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil bagi Allah Ta'ala memiliki sifat sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala munazzihun an kulli naqsin wa ma khatara bi bali. Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari sifat kekurangan dan sifat-sifat terlintas dalam benak kita. Bukan Allah yang terlintas dalam benak kita itu. Itulah pikiran kita yang terlintas. Allah Maha Suci pada itu. Allah SWT menerangkan dalam ayat Al-Quran tentang sifat tidak samanya itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاطر السماوات والأرض وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah jelaskan dalam ayat ini bahwa Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Allah memperbanyak kita, Allah menghidupkan kita, Allah menghidupkan binatang, Allah memperbanyak binatang hidup di tempatnya. Manusia pun hidup di tempat bumi Allah perbanyak.
Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Oleh karena itu, telah memahami sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Muhadil Haris ini, maka kita harus memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 subhanallah. Perbanyak kalimat itu. Bahkan oleh karena itu Nabi kita SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan subhanallah. Kalimatani khafifatani sakilatani fil mizan habibatani inda rahman. Dua kalimat yang mudah dibaca dan berat timbangannya, dan Allah suka dengan kalimat itu. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itulah maknanya kita memahami sifat Allah yang disebut dengan mukhalafatul hawadis. Allah tidak sama dengan makhluknya. Supaya kita selalu tasbih tiap pagi, sore, malam, ucapkan kata subhanallah, 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 subhanallah. Berjalan, duduk, bahkan mau tidur, kita mengucapkan subhanallah. Itulah maknanya kita memahami sifat Allah mukhalafatul hawadis. Dengan demikian, kalau kita sudah tasbih, maka ucapan-ucapan apa berupa tasbih-tasbih itu Allah catat dia sebagai suatu kebaikan, dan itu nanti akan ditimbang oleh Allah ucapan kita itu, dan itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala berupa keridhaannya Allah Ta'ala, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih dalam dunia ini, kita perbanyak kalimat tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kita yakin, seyakin-yakinnya Allah tidak sama dengan apa yang terlintas dalam hati kita. Tidak sama dalam apa saja, tidak sama. Dia tidak sama zatnya dengan kita. Dia tidak sama sifatnya dengan kita. Allah tidak sama dengan makhluknya. Pendeknya adalah memahami sifat mukhalafatul ini adalah kita yakin Allah tidak sama dengan makhluknya. Subhanallah, 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 subhanallah. Mudah-mudahan yang ini menjadi satu penegasan kita, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apa disebut makhluknya. Dia Allah Khalik, kita makhluknya. Tidak sama. Khalik dan makhluknya tidak sama. Pencipta dengan yang diciptakannya. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian nanti Allah balas kita dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.